Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa pendidikan biologi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Allah ya. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, saya harap 2 video sebelumnya tentang bagian awal dan juga tinjauan pustaka cukup jelas sehingga untuk video kali ini kita akan membahas mulai dari metodologi sampai dengan yang lainnya. Oke. Untuk metode pelaksanaan atau metode penelitian ataupun metode pelaksanaan program, pada dasarnya mahasiswa perlu menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci. Jadi misalnya kalau penelitian, misalnya PKM yang ingin kalian ajukan adalah PKM penelitian, maka metode yang digunakan bisa kuantitatif ataupun kualitatif ataupun bahkan eksperimental, terserah kalian. Jadi sesuai dengan research questions yang dimiliki. Namun untuk PKMK atau PKM kewirausahaan, metode yang dituliskan adalah metode pelaksanaannya itu berupa teknik ataupun cara menyelesaikan permasalahan sekaligus mencapai tujuan program. Sedangkan untuk semua proposal PKM yang didanai wajib mencantumkan indikator keberhasilan jangka pendek IKJP dan membuat logbook setiap tahap ditandatangani oleh pembimbing untuk memudahkan monitoring. Jadi di dalam program PKM ini yang membedakan program PKM dengan program ataupun karya tulis ilmiah lainnya adalah tidak hanya tentang metode itu diuraikan secara terperinci, tapi juga perlu untuk memaparkan bagaimana ini terselesaikan dan juga adanya indikator keberhasilan baik jangka pendek maupun nanti bisa jangka menengah ataupun jangka panjang, tapi paling tidak memiliki indikator jangka pendek. Serta di dalam metode pelaksanaan perlu dipaparkan juga tentang logbook yang nantinya ada kolom tanda tangan dari pembimbing. Kemudian untuk jadwal kegiatan program, mahasiswa perlu membuat jadwal kegiatan PKM yang rinci ya, meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dalam bentuk bar chart. Dalam bentuk bar chart artinya di sini bukan hanya dalam bentuk uraian tapi lebih terperinci dalam bentuk tabel ya. Kemudian bar chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan tersebut. Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode pelaksanaan program. Jadi kalau misalnya PKM-nya adalah PKM pengabdian, jadi mulai dari persiapan proposalnya bagaimana, pelaksanaan, di dalam pelaksanaan pun kan ada program misalnya harus menghubungi pihak desa, kemudian harus melanjutkan menghubungi berbagai pihak, jadi dirinci, kemudian memberikan pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, terus menerus seperti itu, memberikan rincian dalam bentuk bar chart. Kemudian untuk menghindari keterikatan waktu pelaksanaan dengan periode tertentu, usahakan tidak menggunakan nama bulan secara eksplisit, tapi dalam penjadwalan menggunakan dengan kata bulan 1, bulan 2, bulan ketiga. Artinya misalnya bulan 1 bukan berarti adalah bulan Januari ya, bulan ke-1 itu adalah bulan pertama kali misalnya proposal itu diajukan. Misalnya bulan pertamanya adalah bisa jadi bulan Oktober atau bulan Desember atau bahkan bulan-bulan yang lain. Jadi bukan menggunakan eksplisit Januari, Februari, tapi menggunakan bulan pertama, bulan kedua, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rancangan biaya, teman-teman mahasiswa perlu memberikan rincian biaya PKM yang didanai maupun tidak didanai ya, bisa menggunakan dana pribadi di situ. Kemudian rekapitulasinya itu meliputi bahan habis pakai, peralatan penunjang, perjalanan, dan lain-lain. Tapi harus diingat adalah rincian biayanya harus lengkap, wajar, dan jelas ya. Jangan tidak jelas misalnya untuk jalan-jalan itu kan nggak boleh. Tapi harus misalnya membeli transport, bensin untuk membeli apa. Jadi ada kejelasan habis pakainya, pembelian alatnya apa aja, perjalanan seperti apa. Kemudian untuk honorarium, karena ini adalah PKM itu termasuk hal didanai oleh Dikti, usahakan untuk honorarium tim pelaksana, dosen pembimbing ataupun tenaga pembantu lainnya itu tidak diperkenankan ya, jadi tidak ada anggaran khusus untuk honorarium. Misalnya di sini, jadi benar-benar murni dana yang atau rancangan biaya yang diusulkan adalah benar-benar tidak dipakai untuk honorarium, jadi bisa habis pakai ataupun penunjang ataupun perjalanan.
Nah, untuk daftar pustaka itu penting ya, karena kan nanti tadi di latar belakang ataupun tinjauan pustaka ataupun gambaran umum usaha atau gambaran umum masyarakat sasaran pasti kan merujuk data tertentu. Jadi perlu adanya daftar pustaka. Daftar pustaka, teman-teman paham ya cara menulis daftar pustaka, ada nama, ada tahun, ada judul artikel ataupun judul buku, kemudian ada tempat terbit dan tahun terbit untuk buku misalnya seperti itu. Dan usahakan tinjauan atau naskah yang masuk dalam daftar pustaka tuh benar-benar sekali lagi itu data yang up to date. Jadi jangan sampai data yang kita gunakan masuk rujukan kita di bab 2 ataupun bab 1 itu cenderung artikelnya sudah tidak kekinian atau sudah tidak kekinian. Jadi out of date. Jadi tolong dihindari memasukkan daftar pustaka ataupun artikel-artikel rujukan dalam daftar pustaka yang tidak terkini. Jadi diusahakan mulai dari 2010 hingga 2020, maksimal 2010, oke? Nah, untuk lampiran, di sini lampirannya meliputi daftar biodata ketua, anggota, bahkan dosen pembimbing. Kemudian juga kalau untuk PKMT, PKMK, dan PKM teknologi, kewirausahaan dan pengabdian perlu ada gambaran teknologi yang akan diterapkan atau dikembangkan. Kemudian ada juga surat pernyataan kesediaan mitra nih bagi PKMT pengusaha mikro dan kecil ataupun PKMM koperasi kelompok tani. Kemudian juga ada denah detail lokasi pengusaha ataupun mitra. Jadi perlu ya. Jadi dari Google Map kalian bisa screenshot di situ. Kemudian hal-hal lainnya nih yang kira-kira mendukung lolosnya proposal kalian di situ. Jadi mungkin ada profil apa? Usaha ataupun mitra itu bisa dicantumkan di situ. Nah, di sini hal yang perlu diingat adalah jumlah halaman maksimum diperlukan untuk setiap usulan adalah 20 halaman termasuk lampiran. Jadi jangan sampai kita hanya karena pengen sedetail mungkin ternyata itu melanggar sistematika atau aturan yang diberikan oleh Dikti. Oke? Sekian tentang program kreativitas mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.